Halo teman-teman, setelah mengunjungi Masjid Agung Sumeneb, kami pun melanjutkan perjalanan ke Kelenteng Pausien Linkung yang terletak di Jalan Slamet Riyadi nomor 27, sekitar 3 km dari pusat kota Sumeneb. Kelenteng ini adalah tempat ibadat Tridharma, artinya 3 ajaran. Umat Konghucu, Buddha, dan Tao dapat bersembahyang di sini. Mari kita lihat keindahan kelenteng ini. Halaman kelenteng ini cukup luas. Sebelum masuk ruang utama ada tempat dupa besar. Lalu di ruang utama kelenteng ada 3 altar pemujaan. Masing-masing untuk Dewa Bumi, kemudian Maco atau Dewi Laut, penolong bagi para pelaut, dan juga altar Kong Tik Chung Ong atau Raja Mulia yang memberikan berkah melimpah. Kelenteng yang berusia tua ini diperkirakan sudah berusia 191 tahun. Warna merah masih mendominasi setiap sudut bangunan yang termasuk dalam cagar budaya Sumeneb ini. Lanjut wisata sejarah menuju benteng yang tersisa satu-satunya di Pulau Madura. Secara historis, VOC pernah membangun 2 buah benteng di Sumeneb. Benteng pertama bernama Loji Kantang dan benteng yang kedua bernama Benteng Kalimook. Pembangunan Loji Kantang kurang sempurna dan lokasinya juga berada di tempat yang kurang strategis. Loji Kantang yang bekasnya tidak jauh dari stasiun BMKG Kalianget, benteng yang gagal tersebut hanya selesai fondasinya saja. Nah, yang kami kunjungi adalah Benteng Kalimook. Benteng Kalimook, situs Benteng Kalimook terletak di Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Sumeneb. Bentengnya punya 2 pintu masuk, sisi selatan dan utara. Pintu masuk utamanya terdapat di sisi selatan, sehingga benteng ini memiliki arah hadap ke selatan. Dinding benteng memiliki dena segi 4 berukuran 83 meter dan kali 84 meter. Diukur dari titik terluar bastion, dengan ketebalan dinding sisi luar sekitar 4,15 meter. Dinding dalam setinggi 2,4 meter. Wow. Dilarang masuk tanpa izin kecuali petugas. Ini ada sumuran apa ya? Seperti disebutkan dalam catatan sejarah, tahun 1705, Sumeneb dan Pamekasan jatuh ke tangan VOC. Disebutkan pula bahwa benteng Belanda di Sumeneb didirikan pada tahun 1785 dan dihuni oleh 25 sampai 30 serdadu Eropa dengan persenjataan berupa 4 pucuk meriam dan dikomandani oleh seorang letnan. Ketika Hindia Belanda diduduki Inggris pada tahun 1811, Sumeneb ditaklukkan melalui suatu perlawanan sengit. Pada masa itu disebutkan bahwa kondisi fisik benteng Sumeneb dalam keadaan buruk dan hanya digunakan sebagai gudang penyimpanan logistik. Selanjutnya, menurut keterangan narasumber, pada masa pendudukan Jepang, benteng ini hanya digunakan sebagai rumah sakit. Setelah kemerdekaan, tempat ini untuk tempat penyimpanan garam, dan saat ini dimanfaatkan oleh Dinas Peternakan sebagai tempat transit ternak. Sebelah barat daya benteng terdapat kompleks pemakaman. Dinding gapuranya yang tampak menghitam masih terlihat samar tulisan Memento Mori, yang arti sederhananya, ingatlah akan kematianmu. Dan di bawahnya ada angka tahun seperti tahun 1932. Kondisi pemakaman tertutup rerumputan dan tanaman yang makin meninggi. Kelihatannya ini adalah kerkhof atau makam Belanda, tapi juga bercampur dengan makam yang baru. Lanjut ke destinasi selanjutnya. Pelabuhan Kalianget adalah sebuah pelabuhan yang terletak di Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur. Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang perekonomian ke Pulau Madura bagian timur dan merupakan satu-satunya pelabuhan yang menghubungkan Pulau Madura dengan pulau-pulau di sekitarnya, seperti Pulau Poteran, Pulau Kangean, Pulau Sapudi, Pulau Raas, Pulau Masalembu. Pelabuhan ini juga melayani penyeberangan ke Pelabuhan Jangkar di Situbondo. Ternyata di Kalianget ada 2 pelabuhan penumpang. Nah, yang kami datangin ini ternyata pelabuhan untuk kapal besar ke pulau seperti Sapudi, Kangean, Raas, dan Jangkar. Sedangkan untuk pelabuhan kapal kecil ada di jalan yang utama.
Asal-usul kota tua Kalianget sangat menarik untuk dibahas teman-teman. Dulu kawasan ini jadi kota modern pertama di Pulau Madura. Mengutip laman Kabupaten Sumeneb, kawasan kota tua secara historis didirikan Kongsi Dagang VOC. Waktunya sendiri diperkirakan sekitar awal abad ke-17 atau 18. Saat VOC datang ke Sumeneb, kawasan Kalianget dipilih sebagai pusat kongsi dagangnya. Alasannya sederhana, karena memiliki letak strategis dan menjadi bandar pelabuhan tersibuk di Selat Madura. Secara infrastruktur, waktu itu kota tua Kalianget memiliki penataan yang lebih modern jika dibanding wilayah lain di Madura hingga pulau lain di Nusantara. Tak hanya bangunan dan rumah, VOC juga membangun sarana lain yang mendukung bisnisnya, termasuk pelabuhan modern. Tahukah teman-teman, Pulau Madura pada awalnya hanya dipandang sebelah mata loh oleh Kompeni Hindia Timur Belanda. Tanahnya yang gak subur menjadikan Madura sebagai daerah jajahan yang bernilai kecil di mata VOC. Memasuki abad ke-18, barulah pandangan kongsi perusahaan Hindia Timur terhadap Madura mulai berubah. Sebagai daerah penghasil garam terbesar di Nusantara, Madura memainkan peranan penting sebagai pemasok utama garam di wilayah-wilayah kekuasaan VOC. Besarnya nilai transaksi perdagangan garam menjadi magnet bagi kompeni untuk menguasai perdagangan garam di Hindia Timur. Setelah VOC dibubarkan, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan. Mereka pun berhak atas bangunan-bangunan mewah bercorak Eropa yang sempat dibangun saat era kejayaan VOC. Dan untuk memperkuat posisinya, mereka membangun pabrik garam briket, pabrik modern pertama di Indonesia. Selain juga dibangun pabrik, dibangun juga fasilitas pendukungnya, seperti lapangan tenis, gedung bioskop, kolam renang, taman kota, gereja, dan pemukiman bagi para pekerja. Juga ada berbagai sarana pendukung untuk distribusi hasil garam. Di depan gedung PT Garam Persero ada tugu kereta. Ternyata distribusi garam ke wilayah-wilayah luar Madura tidak hanya dilakukan lewat jalur perairan. Pada 1896, berdirilah perusahaan kereta api swasta Madura Stroomtraat Maatschappij atau MSM. Rel kereta api dibangun dari pusat produksi garam di Kalianget hingga ke Kamal. Seiring waktu, peninggalan kota tua Kalianget yang masih tetap bisa kita lihat hingga kini, salah satunya ini juga ada ex gedung bioskop Kalianget. Yang ini adalah ex bangunan gedung sentral pembangkit listrik tenaga diesel pertama di Madura yang didirikan tahun 1914. Bangunannya berarsitektur Indies Empire. Gaya Indies Empire mulai berkembang di Indonesia pada awal abad 17 sampai 18. Mengutip laman mamira.id yang sempat mewawancarai Pak Sarawi, penduduk asli Kalianget, menurut cerita yang sudah ada turun-temurun, Kalianget ini dulu termasuk daerah yang maju. Dulu di daerah lain tidak ada listrik, di Kalianget ini sudah ada. Jadi kalau daerah lain masih pakai lampu minyak tanah atau teplok, kalau di Kalianget sudah pakai lampu listrik. Ya, itulah salah satu contoh kemajuan Kalianget pada saat itu, ucap Pak Sahrawi dengan antusias. Di depan gedung X sentral pembangkit listrik tenaga diesel tadi, ada X menara air pabrik garam briket. Di sepanjang jalan, mudah sekali ditemui rumah-rumah hunian dengan gaya arsitektur Indies. Beberapa ada yang terlihat kosong tak berpenghuni. Dan banyak rumah yang sudah diperbarui dengan tetap mempertahankan bentuk asli arsitekturnya. Semua rumah tampak sudah dipagar, hampir seragam bentuk pagarnya. Sebagian besar ditempel papan nama Rumah Dinas PT Garam Persero. Bangunan-bangunan kuno dengan gaya arsitektur Indies di sekitarnya seakan jadi saksi bisu sejarah wilayah Kalianget di masa lalu. Untuk informasi, 2 Juli 2020, kawasan Kota Tua Kalianget sudah diresmikan sebagai situs cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Semoga Kalianget ke depannya bisa jadi wisata Kota Tua, tujuannya agar perekonomian masyarakat setempat mampu hidup kembali seperti kejayaan masa lampau yang sempat mewarnai Nusantara ini. Seusai jelajah Kalianget, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju pantai Matahari Lobuk.
Sampai juga di Pantai Matahari Lobuk. Tadi ngikutin persis titik Google Map. Tapi kok tampaknya ini bukan pintu masuk resmi atau pintu masuk seharusnya ya. Mungkin lain kali bisa cari pintu yang benarnya. Buat teman-teman yang tahu pintu masuk Pantai Matahari Lobuk ini, tolong info di kolom komentar ya. Terima kasih. Siang itu kami melanjutkan perjalanan kami menuju kota selanjutnya. Kami mau menuju ke kota Pamekasan. Ada apa ya di Pamekasan? Ikutin terus perjalanan kami. Karena cuaca panas banget, di perjalanan kita nemu jajanan ini nih, buah siwalan. Apa nama buahnya? Dan ternyata ini adalah buah lontar nih, kalau di daerah kami nyebutnya buah lontar. Bisa cari duit kan enak. Lanjut menuju Vihara Avalokitesvara Pamekasan. Vihara ini sangat unik karena ada 4 tempat ibadah di sini, yakni musola untuk umat Muslim, pura untuk umat Hindu, lithang untuk umat Konghucu, dan Dhammasala untuk umat Buddha. Keempatnya menyatu dalam satu lokasi. Areanya luas. Dari luar pagar tampak 2 bangunan pagoda kembar yang menjulang. Vihara ini pernah mendapatkan penghargaan rekor muri, pemrakasa dan pelaksana pagelaran wayang kulit dengan pemain pendukung berasal dari 10 negara. Info yang aku dapat, Vihara ini ternyata menyimpan arca dari peradaban Majapahit. Kisahnya begini, sekitar tahun 1800-an, Pak Burung atau petani tidak sengaja menemukan patung-patung dari Majapahit di ladangnya. Singkat cerita, 100 tahun kemudian, sebuah keluarga Tionghoa membeli ladang tempat penemuan arca atau patung tersebut. Setelah dibersihkan, diketahui bahwa patung-patung tersebut bukanlah sembarang patung. Patung-patung atau arca tersebut memiliki khas Buddha beraliran Mahayana yang punya banyak penganut di daratan Tiongkok. Salah satu patung ternyata adalah patung Avalokitesvara. Mengutip info dari Pak Kosala, kabar ini pun tersebar luas di kalangan Tionghoa di Pamekasan dan Pulau Madura umumnya. Sejak itulah dibangun sebuah kelenteng atau vihara untuk menampung patung Avalokitesvara. Saatnya makan siang teman-teman. Yuk ikutin ada apa saja ya di Deview Resto dan Cafe. Kafenya estetik, suasananya enak buat ngumpul keluarga. Makanannya juga terutama enak-enak dan harganya masih terjangkau. Kalau di outdoor, aku saranin nyore di sini enak banget nih, udah lebih adem suasananya.
Lanjut menuju wisata api abadi atau api tak kunjung padam Pamekasan. Ini dibuka 24 jam ya teman-teman. Fenomena api abadi ini menyimpan kisah legendaris yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan, yang menceritakan tentang Kimoko yang menancapkan tongkatnya ke tanah. Keajaiban terjadi lagi saat itu, karena tiba-tiba muncul api dari bekas tongkat yang tertancap tersebut. Titik api inilah yang sekarang dikenal sebagai api tak kunjung padam. Tempat wisata yang terkenal ini dikelola secara perorangan dan selalu ramai dikunjungin, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Pengunjung dapat menikmati api yang selalu menyala sambil membakar jagung atau membakar ikan. Tapi dari tadi sih nggak lihat ada yang jualan ikan mentah. Hujan juga tetap nyala juga? Ya, Oh, kalau isi air yang mati. maksudnya isi air tuangin? Iya disiram. Oh, tapi ntar muncul lagi? Iya. Tapi ini pakai korek. Oh, pakai korek. Kalau udah pakai korek kasih api. Oh, Karena penasaran, jadi aku cari-cari di internet. Ada penelitian, ternyata tanah di daerah ini mengandung belerang yang berinteraksi dengan oksigen, sehingga terciptalah fenomena api yang terus menyala tanpa padam. Makan jagung bakar dari api yang tak kunjung padam. Enak daripada nggak pakai bumbu apa-apa, guys. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Next, jelajah kemana lagi ya?